Shalom. Shalom. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Selamat datang beribadah di rumah Tuhan. Dan selamat pagi, salam sejahtera juga saya sampaikan kepada para jemaah atau simpatisan yang sementara menyaksikan live streaming dari rumah. Biarlah pada pagi hari ini kita mau menyembah dan memuliakan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan karena Dia terlalu baik dalam kehidupan kita. Tidak ada yang patut kita persembahkan kepada Tuhan selain hidup yang ada Tuhan berikan bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita lakukan pujian, nyanyi dan bersorak. Tiada yang seperti Engkau.
Tuhan kami. Kami boleh ada pada saat ini di rumah yang kudus dengan satu tujuan Tuhan, kami memuji menyembah-Mu. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Kami ingin percaya Tuhan bahwa pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa pujian penyembahan kami, bahwa segala pujian yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kuasa kegelapan sudah tidak ada tempat ini. Biarlah lewat ibadah yang kami lakukan pada saat ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang menangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan, kita akan mengagungkan Tuhan kita. Kita akan bersuka cita karena Dia Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menghancurkan segala dosa-dosa, yang telah menghancurkan segala kejahatan-kejahatan, sehingga kita boleh dibebaskan dan diselamatkan. Haleluya. Terpuji.
serukan namanya. Haleluya, Tuhanku Maha Besar. Yesus nama di atas segala nama. Bapak Ibu kita tetap berdiri, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujian dengan saya ini. Haleluya. Nama
menyatakan wibawa dan kuasa firman di tengah-tengah kami. Kami tunduk kepada firman. Roh Kudus memurnikan semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, hamba-hamba umat-Mu yang akan duduk mendengar, kami mendapatkan pengurapan yang sama. Kami berdoa segala intimidasi kuasa kegelapan, hal-hal yang bukan datangnya dari Tuhan, kedagingan kami taklukkan semua di dalam nama Yesus. Kami terlalu yakin bahwa firman yang punya kuasa mampu mempengaruhi kehidupan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat Tuhan yang lain yang tidak bersama kami di ruangan ini, yang sedang mengikuti ibadah streaming. Kiranya Tuhan tolong mereka dapat menikmati walaupun mungkin jaringan kadang terganggu, tetapi kami terlalu yakin bahwa mereka juga merasakan kuasa bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau Roh Kudus Guru Besar yang akan memberi pengertian bagi mereka ketika mereka mendengarkan firman. Dan kami terlalu yakin kami mendapatkan berkat yang sama. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sedang ada di akhir bulan Agustus. Kita bersyukur bahwa walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita masih diberi kekuatan, kemampuan oleh Tuhan. Saya selalu berkata bahwa kita bukan lebih baik dari saudara-saudara kita yang terpapar dengan virus corona. Tetapi kalau kita ada sampai hari ini, kita harus berkata, EBS sampai di sini Tuhan tolong. Kita hanya bisa bersyukur dan menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang bekerjalah selagi ada kesempatan. Matius pasal 21 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-32. Untuk pembacaan ini kita akan bergantian membacanya dengan suara yang kedengaran. Saya baca ayat 28, Bapak Ibu baca ayat 29. Kita bergantian membaca ayat-ayat ini sampai di ayatnya yang ke-32. Matius pasal 21 ayatnya yang ke-28 sampai ayat 32. Saya baca ayat 28, Bapak Ibu baca 29, kita bergantian membaca sampai di ayat 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi dia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara dua orang itu yang melakukan kehendak-Nya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Bapak Ibu perhatikan, perikop ini berbicara tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Perumpamaan ini disengaja disampaikan Yesus untuk menyindir orang Farisi, para imam, dan orang Yahudi. Karena ayat-ayat sebelumnya Yesus dielu-elukan di Bait Allah dan seterusnya. Ketika dia masuk Yerusalem, dia melakukan mujizat bagaimana orang Arab dikutuk. Selanjutnya lagi bagaimana Yesus melayani dengan penuh kuasa. Tetapi kemudian orang-orang Farisi tidak percaya kepada Yesus. Bahkan mereka menginginkan Yesus untuk disingkirkan, bahkan kalau bisa dilenyapkan dari dunia. Dan kalau kita baca di dalam paralelnya di dalam Injil Yohanes, pada waktu itu Yesus ingin dilempari dengan batu dan ingin dibunuh. Tetapi singkat cerita belum saatnya.
Nah, dalam kondisi seperti itu kemudian Yesus menyindir orang-orang Farisi ini, para imam ini dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena ketika Yohanes datang, Yohanes melakukan begitu banyak hal-hal yang luar biasa. Dia di padang gurun menyampaikan berita tentang kerajaan Allah. Di padang gurun itu kalau di sekarang di negara Yordania, sebelah sungai Yordan, itu padang gurun, tidak ada manusia di sana. Tapi Alkitab berkata seluruh orang Yudea, satu provinsi, jauh sekali. Mereka meninggalkan tempat-tempat mereka dan mereka pergi ke sungai Yordan untuk dibaptis. Seluruh orang Yudea. Jadi bukan satu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Markus pasal 3, Injil Matius pasal 3, kemudian beberapa ayat yang lain lagi, seluruh Markus pasal 1 menjelaskan semua orang Yudea pergi. Kan ada orang berkata begini, itu orang yang disalib di salah satu samping Yesus itu tidak dibaptis. Dia tidak baca Markus pasal 1 ya. Karena dikatakan di dalam Markus pasal 1 semua orang Yudea pergi kepada Yohanes untuk dibaptis. Ada orang berkata itu tidak dibaptis, nah itu tidak baca ya. Dia tidak baca secara komprehensif. Di dalam Injil Markus dikatakan semua orang Yudea pergi kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Tetapi para imam, orang Farisi tidak percaya kepada Yohanes. Itu sebabnya Yesus menyindir mereka. Dia memberikan perumpamaan ada dua anak. Anak sulung ini, bapaknya menyuruh dia pergi untuk mengerjakan pekerjaan itu. Jawab anak itu, siap Bapak, saya mau. Tetapi kemudian dia pergi kepada anak yang kedua. Disuruh juga pergi ke kebun anggur untuk bekerja. Tapi apa kata anak yang kedua? Dia tidak mau. Anak yang pertama dia katakan dia mau, tetapi tidak pergi. Anak yang kedua dia katakan saya tidak mau, tetapi dia menyesal dan dia pergi. Singkat cerita kemudian Yesus berkata begini, demikianlah kamu, bahwa kamu para imam, kamu orang Yahudi, kamulah yang mewarisi hukum dari Musa 613 hukum Taurat itu yang disebut Misbah. Tetapi kamu tidak lakukan. Tetapi para pemungut cukai dan para tunas susila itu, mereka justru melakukan itu. Itu sindiran bagi mereka. Saya tidak akan berbicara dua kelompok itu tentang orang Farisi, orang para imam dan orang Yahudi dibandingkan dengan pemungut cukai dan perempuan-perempuan sudah. Tapi saya akan berbicara tentang bagaimana kedua saudara itu. Perhatikan di dalam ayat-ayat yang kita baca, kita kembali lihat ayatnya yang 28 ayat 29 dan 30. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, dia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, ini anak sulung. Baik. Ketika bapaknya menyuruh dia siap. Tetapi kemudian dikatakan ayat itu, tetapi ia tidak pergi. Ayat 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian dia menyesal, lalu pergi juga. Saya akan berbicara tentang ini. Ada dua orang bersaudara, satu mau kerja, yang satu tidak mau. Awalnya anak sulung dia berkata kepada bapaknya, siap bekerja, tetapi tidak pergi. Sepertinya penduduk sekalian tidak membantu yang pertama, tidak suka membantu. Justru anak kedua itu membantah. Ketika orang tuanya berkata begini, ayo pergi kerja ke kebun anggur, dia berkata dia tidak mau, tetapi kemudian dia menyesal dan dia pergi. Mana yang lebih baik, kata Yesus di sini. Saya tidak akan berbicara tentang kita mau pilih siapa dan siapa yang benar, tetapi yang saya mau sorot di sini adalah ada yang mau kerja, ada yang tidak mau kerja. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita buat hari ini untuk menentukan kita hari besok. Kita tidak bisa hanya punya visi, punya impian, tapi tidak dikerjakan. Tadi malam saya membaca sebuah artikel, ada seorang yang punya visi besar sekali. Dia berkata begini, saya mau dia punya visi, saya mau mengubah dunia. Dia jalani kehidupan dari waktu ke waktu. Ketika dia sudah masuk ke umur 48, masuk ke 50, tidak ada apa-apa yang bisa dia buat untuk dunia ini. Dia mulai berubah. Dia tidak mau. Saya mau ubah bangsa. Saya ingin mengubah bangsa.
tidak punya kemampuan untuk membangun bangsa. Dia mulai turunkan lagi. Usia berjalan terus. Dia sudah pakar, tidak mungkin dia bisa melakukan sesuatu. Dia turunkan. Saya ingin mengubah sukuku. Tapi tidak juga. Berjalan waktu dia turunkan lagi. Saya ingin mengubah kedua kamu. Terdekat. Tidak bisa juga berubah. Dia tidak mampu mengubahnya. Dan sampai sudah ada di dekat-dekat sudah tidur di tempat tidur, tidak ada yang dia bisa buat lagi. Justru dia yang harus ditolong orang. Kemudian dia mulai menyesal bahwa memang kita tidak bisa punya impian saja. Akhirnya dia berkata begini, coba sejak dari awal, sejak saya bisa produktif, bisa bekerja, saya mengubah diriku dulu. Kemudian setelah dia berubah, pasti keluarganya jadi berubah dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, karena kita ini memikirkan sesuatu yang besar sekali. Jadi kita cuma memikirkan, kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Seharusnya begini, apa yang kita dapat hari itu yang harus kita kerjakan. Kadang kita tidak bisa mencapai sesuatu yang besar. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang kita mau buat hari ini. Perhatikan di dalam ayat ini, dia berkata begini, saya siap, tetapi tidak lakukan apa-apa. Banyak orang seperti itu. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak orang tidur di rumah. Betul ya? Saya mau katakan begini, itu tidak ada guna. Bahwa memang kita harus menjaga kesehatan. Kan sudah ada SOP yang dikeluarkan oleh para petugas. Gunakan masker, jangan berjabat tangan, hindari pertemuan-pertemuan yang begitu dekat. Begitu. Tapi tidak dilarang kerja, betul ya? Tidak dilarang kerja. Itu sama dengan bunuh diri kalau tidak kerja. Nah, Bapak Ibu Saudara mau perhatikan di dalam ayat ini ada satu yang dia katakan siap. Itu impiannya besar sekali. Tetapi tidak berbuat apa-apa. Kadang kita ingin memikirkan hal-hal yang besar sekali, padahal untuk apa kita pikirkan barang ini? Belum tentu kita bisa buat. Lakukan saja apa yang kita bisa buat hari ini. Amin. Lakukan saja apa yang kita bisa buat. Pulang gereja sebentar, apa yang kita harus buat? Lakukan. Jangan menunggu sesuatu. Wah, kalau saya lakukan ini kecil sekali hasil. Kalau saya cuma kasih makan ayam, apa yang paling itu cuma dimakan toh. Akhirnya kita sudah bermalas-malasan kalau kasih makan ayam. Akhirnya kita dapat ayam semua ini. Kan kira-kira begitu ya. Atau pulang ke rumah. Saya yakin kita ini suka pergi ke pasar kemudian beli sayurnya orang. Betul ya? Padahal apa susahnya buat pekarangan sayur di sayur di pekarangan kita? Tidak ada susahnya. Saya lihat siapa dulu pada di Kobel waktu Pak masih aktivasi untuk kemudian di rumah-rumah jabatan saya itu orang bikin semacam ya polybag. Saya itu polybag banyak sekali susu-susu di rumah-rumah dinas. Dan waktu itu minta maaf ini perhatian ini Pak Maaf itu saya tidak pergi beli sayur. Coba kalau kita berbuat begitu. Saya kagum dengan ketua majelis daerah kita, Pendeta Yosef Pauluan. Dia tidak punya pekarangan. Pastornya itu sudah mungkin dari jalan lorong itu cuma 1 meter langsung pakai. Kemudian langsung pastornya. Apa yang dia buat? Dia naik ke atas atap itu, dia buat itu atap di atas itu dia tanam padi di situ dia tanam sayur macam-macam dia tanam di situ. Nah, termasuk yang siapa yang Bapak bilang di Biseko itu pengerjaan. Jadi dia pergi beli tanah, dia buat macam-macam dari masyarakat itu. Karena adanya corona dan dia berkata begini, biasa jalan posting di grup majelis daerah dikatakan begini, selama ada virus corona kami tidak pernah desain. Paling tidak, kalau ada virus di sayur yang ada di pasar karena orang kena virus corona itu, dia sudah tidak beli barang itu. Bayangkan dia sudah beli sayur, dia beli juga yang virus kan. Betul ya? Kenapa? Karena malas. Tapi coba kita rajin. Paling tidak ada yang ditanam di mana-mana. Apa susahnya itu? Dan orang itu. Nah, artinya gampang-gampang saya sampaikan ini hal-hal yang sepele. Tetapi kadang kita lupakan. Hal yang kita lupakan padahal itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Saya setiap pagi walaupun lagi sibuk sekali susun tesis, saya biasa lihat itu saya sudah pulang. Saya tetap siram. Kalau saya lihat anak-anak kasih tidak sempat siram, saya siram. Saya kasih deda dari saudara yang
sampai dia dapat sebanyak itu dikatakan. Kalau bisa dibawa ke rumah kan bisa dipakai. Amin. Jadi gereja bukan hanya soal rohani, ini persoalan hidup kita mesti di bumi ini. Amin. Nanti saya akan perlihatkan ayat orang yang tidak kerja itu Paulus tidak suka, Tuhan tidak suka. Atau kita baca dulu di 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 3. Sebelum saya jelaskan hal ini lebih lanjut. 2 Tesalonika pasal 3. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. Kita perdengarkan, paling tidak telinga kita yang dengar. Karena iman itu datang dari pendengaran, pendengaran akan firman. Kita baca sama-sama, kalaupun tidak terlalu keras, kita yang dengar sendiri. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 sampai ayat 12. Kita baca 1, 2, 3. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Amin. Amin. Jarang yang sebut amin ya. Kenapa sebanyak yang tidak lakukan itu? Ya. Amin. Amin. Ada masalah terjadi di jemaat mula-mula karena kebiasaan jemaat mula-mula itu yang kaya. Dia jual harta bendanya. Sebab itu mereka bagi-bagi di tengah jemaat, jadi tidak ada yang bekerja, tidak ada yang kekurangan. Tapi ada yang salah gunakan. Ada yang salah gunakan. Saya dengar ini budaya ini dilakukan di Korea Selatan sampai hari ini. Setiap kali mereka ibadah itu pasti ada makanan. Kita habis ibadah lagi seperti ini turun ke bawah pasti ada makanan yang sudah disiapkan di bawah. Akhirnya mahasiswa dari Indonesia dia sudah tahu hari ini kita tidak perlu masak, tidak perlu lagi kita siapkan itu, kita pergi gereja saja. Apakah salah pergi gereja? Saya tidak. Itu yang paling benar. Tapi ketika dia berkata kita pergi gereja saja, sudah pasti ada motivasi yang tidak benar. Jadi katanya itu kalau hari Minggu atau hari lain yang ada ibadah komunal, mereka sudah pasti tidak merasa apapun, mereka pergi ke tempat ibadah untuk makan. Tidak masalah itu. Itu ciri gereja pulang. Tapi kemudian kalau itu disalahgunakan seperti jemaat di Tesalonika, di dalam ayat itu berkata begini di ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya. Kenapa tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja? Kenapa? Karena jemaat mula-mula itu suka bagi-bagi sembako, kira-kira begitu, sembako. Nah, suka bagi-bagi sembako. Akhirnya karakternya adalah karakter berita, menunggu uluran tangan orang. Padahal bisa kerja. Tidak lupa. Organ-organ itu berfungsi baik. Kedua tangan bisa kerja, tangan bisa jalan. Punya postur tubuh yang bagus. Tapi maunya kalau bangun pagi dia berpikir kalau cuma tanam sayur, kalau cuma tanam lombok, kalau cuma tanam apa, kecil sekali untungnya. Akhirnya berpikir yang besar. Padahal hal ini tidak bisa dibuat. Mana mungkin Tuhan mempercayakan kita hal yang besar tidak setia dari perkara kecil? Mustahil. Itu yang kita latih di sini yang namanya Risma. Gempalanya telepon saya dari Papua. Dia bilang begini, waktu dia datang, saya lihat anak itu, saya pikir dia tak tahu buat apa. Karena gembalanya itu saya punya teman namanya pendeta Taylor Pesua. Waktu dia datang, dia mulai hanya 1 minggu itu pastori sudah bersih sekali dan dia tanam di mana-mana. Saya berpikir karena dia bilang lombok di Papua itu susah, karena katanya hamanya yang susah sekali membuat dia berhasil. Waktu dia tanam-tanam begitu dia berpikir tidak mungkin ada berhasil. Tapi kemudian ketika mulai itu habis karena pekarangan gereja itu seperempat, hampir lebih seperempat hektar luasnya. Jadi di mana-mana dia tanam lombok, macam-macam dia tanam. Kemudian dia mulai ambil ayam orang dia berpihak. Dia berkata itu gembalanya katakan begini, 2 kali kami datang, itu ayamnya yang kami pakai untuk nama. Pernah katanya dipotong sampai 60 ekor. 60 ekor, artinya tidak mungkin dipotong kalau kecil kan.
Berarti usaha banyak kecil, berarti banyak sekali ayatnya. Kemudian dia bilang begini, setiap 3 hari pasti kami pergi 2 lombok. Awalnya setelah kerja, tetapi justru itu membuat mereka tidak susah selama pandemi COVID-19. Ya, selama masalah itu terjadi, mereka tidak bersaing, mereka tidak ada virus di mana-mana. Ya. Saya tidak katakan itu semua ada virus, bukan itu maksud saya. Tapi diceritakan secara konsep berpikir kita. Bisa dibayangkan kalau virus itu menempel yang kita beli, kita makan, itu kan berbahaya. Betul ya? Amin. Ini masalah sepele. Saya harus sampaikan ini supaya kita mulai berubah. Kita harus mulai berubah. Paulus katakan begini, sebab jika waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Amin. Amin. Amin lah. Walaupun dipaksa harus amin. Ya dia kerja ya, kalau dia susul pasti kerja terus. Tapi dia tinggal di rumah ini, kan begitu ya. Apa kita semua? Amin. Jangan makan kalau tidak kerja. Kalau cuma menunggu, ya, dakwah sih. Nanti kita jadi tumbuhan parasit. Namanya tumbuhan parasit itu dimanapun tidak bagus. Pasti jadi masalah bagi kita. Kalau di dalam keluarga kita ada parasit, pasti kita jadi beban dalam keluarga. Wow, orang tidak merasa beban karena tanggung jawabnya. Betul ya? Ya, orang tua yang punya anak, walaupun anaknya malas, itu tetap tanggung jawab. Ya, saya yakin anak, orang tuanya tidak akan menyesal mendidik anaknya dan memberi makan kepada anaknya. Tapi sampai kapanpun yang namanya parasit, dia parasit. Ya, betul ya? Ya, ini supaya kita berubah sih. Ya, supaya mulai rajin. Saya selama corona ini bisa dibidang. Saya suka tanam, paling tidak lah. Anak-anak pastor suka menanam, walaupun lahannya kecil. Harus begitu supaya kan tidak boleh makan katanya kalau tidak kecil. Ini Alkitab bilang. Ayat 12. Orang-orang yang demikian, artinya orang-orang yang menyalahgunakan, yang hidupnya tidak tertipu itu, kami peringati dan nasihat dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaan, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Kalau kita sudah kerja, itulah yang Tuhan berkati. Tapi apa yang Tuhan berkati kalau kita tidak melakukan sesuatu? Sama dengan anak sulung, disuruh ayahnya pergi kerja ke kebun, dia katakan siap, tetapi tidak pergi. Justru anak yang kedua, awalnya dia katakan kepada ayahnya tidak mau, tetapi dia menyesal dan dia pergi. Lebih baik seperti itu daripada tidak melakukan sesuatu. Ini yang Paulus katakan di dalam ayat-ayat ini, bahwa kalau tidak kerja jangan coba-coba makan. Haleluya. Jadi jangan berpikir besar sekali. Satu waktu saya punya uang besar, saya harus punya mobil yang mewah, tapi tidak berbuat apa-apa hari ini. Itu bohong semua. Begitu juga di dalam Tuhan. Kita mengalami sesuatu yang rohani kita bertumbuh, tetapi kita tidak lakukan sesuatu hari ini. Gimana caranya mau bertumbuh hari ini? Apa yang kita buat hari ini, yang kita tabur hari ini, itu yang kita buat. Apa yang kita tabur hari ini, itulah yang kita buat. Tidak mungkin kita menabur sesuatu, kemudian kita tidak buat. Saya ada tulis di sini tadi malam, saya dapatkan 10 dan 15 tahun dari sekarang, kita akan lebih dikecewakan oleh hal-hal yang tidak kita lakukan hari ini. Hal yang paling mengecewakan itu bukan orang yang mengecewakan kita, itu di mana-mana itu biasa. Tapi kenapa orang biasa menyesali? Apalagi kalau sudah di atas tempat ini, adalah karena 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu saya tidak lakukan sesuatu. Jangan begitu. Amin. Jangan begitu. Hari ini lakukan sesuatu supaya tidak menyesal 10 tahun akan datang. Lakukan sesuatu. Saya biasa melihat saudara-saudara kita yang aktif sekali. Saya biasa cemburu. Dalam satu hari dia bisa memikirkan sampai 20-30 item pekerjaan. Nah kita kadang ini satu saja susah sekali. Saya pernah hidup dengan orang-orang yang seperti itu. Saya pernah berpraktek di satu tempat. Komunitas itu adalah saudara-saudara kita yang setiap hari dari bangun pagi saja sesudah dia berdoa, dia sudah memikirkan apa yang dia harus buat. Itu bisa sampai
kalau dicek list itu bisa sampai 20 lebih aja pekerjaan yang dia programkan untuk dikerjakan. Saya hidup di bawah pendeta itu yang memang minta maaf, dia dari orang masih lahir di Cina, orang Tionghoa, masih lahir di Cina. Jadi kita kalau sudah di meja, habis doang kita kumpul di meja dulu. Dia tanya apa yang kamu buat hari ini? Dia tanya saja itu apa yang kamu buat? Kita tulis. Itu saja. Dia tidak paksakan untuk kita melakukan apa-apa. Dia cuma katakan begini, apa yang harus kamu buat? Itu saja. Nanti malam lagi, apa yang kau lakukan hari ini? Coba saya lihat itu yang kau tulis tadi. Nah, itu saja. Dia tidak ada kuliah, dia tidak makan, dia tidak apa, itu saja. Apa yang kau buat? Dia suruh kita tulis. Misalnya saya ingin besuk hari ini, besuk jemaat ini. Itu saja tulis. Kemudian kedua, saya akan bersihkan pastor, saya tulis. Walaupun di tempat itu, di tempat saya praktek itu pekerja tidak boleh bersihkan pastor karena ada poster yang memang sudah disiapkan. Pendeta itu harap hanya konseling jemaat, kunjungi jemaat, melayani orang dan yang lain-lain. Banyak sekali pekerjaan dari pagi sampai malam, kira-kira jam 11 tidak selesai pekerjaan kita. Tapi kita disuruh tulis. Ya kalau Bapak Ibu yang pernah tinggal di Semarang namanya Pendeta Filipus Widianto, saya ada di Tanah Mas. Itu gereja yang cukup besar menurut saya. Dia suruh kita tulis apa yang kita harus buat. Malam ketika kita tidak berdoa secara massal, tapi di pastor itu kalau kita tidak berdoa lebih dari 3 jam, kita tidak akan layak melayani. Tidak ada yang berdoa pagi sama-sama atau berdoa malam sama-sama. Tapi kalau kita tidak berdoa lebih dari 3 jam satu hari, mustahil kita bisa tampil melayani. Pasti kita puasa besoknya karena merasa berdosa sendiri. Ya. Karena jemaat di situ itu ruang doanya lebih besar dari gereja ini. Tidak pernah jam, tidak pernah ada 1 menit tidak ada orang di rumah. Orang gantian tidak dijadwal, tapi semua jemaat bergantian dapat berdoa di tempat itu. Setiap hari dari pagi sampai besok lagi, biar tengah malam tetap ada orang di rumah. Jadi kita rasa berdosa sekali kalau kita tidak doa. Dalam 1 hari kalau kita tidak doa lebih dari 3 jam, mustahil kita bisa tampil melayani. Nah di gereja itu yang namanya pelayanan konseling, kalau ada masalah jemaat tidak akan sampai ke pendeta kecuali masalah besar. Kita yang lakukan. Rasa berdosa sekali kalau tidak lakukan ini. Jadi cuma seperti itu, kita disuruh tulis apa yang kita harus buat sebagai jemaat. Malam dia cuma cek apa yang selesai ini. Dia cuma cek itu. Sudah. Tidak malam juga dia cuma tidak komen ya. Begitu. Apa yang saya katakan Bapak Ibu Saudara? Bisa dibayangkan. Kita ingin berharap besar, tetapi untuk mengatur waktu kita tidak mampu. Waktu hari ini tidak kita menang besok. Rugi kalau tidak lakukan sesuatu hari ini. Aneh, rugi. Rugi kita dari dunia kalau tidak ada sesuatu kita buat hari ini. Saya kalau sudah di pastor, kalau tidak ada pekerjaan, kemudian agak santai, saya pasti lari ke hukum 5 atau kita. Saya bolak-balik aja. Saya tadi malam karena ada masalah di susah connect dengan dosen pembimbing saya, ada satu kasus yang belum terselesaikan. Saya bolak-balik tidak ada buku, saya cari, saya tidak ketemu. Saya kira-kira jam 3 baru ketemu. Jam 3 baru ketemu, ada masalah di sini. Nah begitu bisa terselesai. Ini baru saja kita sudah stres. Nah bisa dibayangkan kalau orang di dalam 1 hari dia sudah susun pekerjaan 23 sampai 30 item pekerjaan. Mungkin Bapak Ibu berkata, ini kenapa ini pendeta di atas sama begini? Ini penting. Amin. Ini penting. Seharusnya kita yang mulai mengatur hidup. 1 hari apa yang harus kita buat? Tidak semua kita harus selesaikan. Tapi paling tidak kita harus mulai kerja. Kita mulai checklist apa yang kita bisa kerjakan sepanjang hari. Kalaupun tidak bisa diselesaikan semuanya itu, saya selalu berkata, apa yang mau dinilai kalau kita tidak lakukan sesuatu? Yang dinilai orang itu adalah sesuatu yang kita lakukan. Persoalan nilai kita 2, 3, 8, 10 itu persoalan lain. Amin. Tapi paling tidak kita sudah berbuat. Kita sudah lakukan sesuatu. Jangan juga melakukan sesuatu hanya karena nilai. Itu akan memaksa sesuatu yang kita tidak bisa buat. Lakukan saja sesuai dengan kekuatan kita. Hidup ini kan merdeka. Kenapa kita harus memaksakan sesuatu yang kita tidak bisa buat?
Lakukan yang semaksimal mungkin. Kalau sudah seperti itu jangan menyalahkan diri. Yang penting kita sudah kerja. Kan ada orang dekat, ketika dia sudah bekerja kemudian dia tidak sampai kepada apa yang dipikirkan, stres saja. Kenapa harus stres? Alkitab berkata burung pipit saja yang tidak menabur, bunga bakung di padang yang tidak meminta, itu burung pipit dipelihara Tuhan. Yang tidak meminta itu didandani dari rumahnya. Apa? Kita ciptaan Tuhan. Kalau kita sudah bekerja, kan bukan kita yang tumbuhkan itu barang yang kita tanam. Mungkin kita cuma tanam satu pohon coklat, tapi buahnya jadi lebat nanti karena kita kerjakan dengan sepenuh hati. Amin. Kita kerjakan dengan sepenuh hati. Hasil itu Tuhan. Hasilnya Tuhan. Mungkin kita cuma tanam satu pohon kopi. Saya sampaikan waktu saya ke September baru ini, saya sampaikan saya pukul gembala-gembala situ. Jadi malamnya pelayanan, kemudian paginya saya seminar menanam. Saya bilang begini, dalam satu tahun itu 365 hari atau 364 hari, tergantung bulan bulan itu 28 hari atau 29. Coba kita berpikir, paling tidak dalam satu minggu, tidak usah hari, satu minggu saja kita tanam 10 pohon kopi. Tidak susah itu cuma pohon kopi satu minggu. Ya. Saya biasa tanam itu 200 pohon, itu tidak sampai setengah hari. Kalau kopi kan kopi itu tidak perlu ditanam bagaimana, dia cuma di apa itu? Ada kayu begitu, lepas saja sudah. Ya. Untuk 200 batang kopi paling 2 jam kita tanam. Nah saya coba estimasi dalam satu minggu 10 pohon kopi, 10 pohon kopi dibersihkan baik. Coba lah kali 52 minggu, berarti kalau satu tahun berarti ada 520 pohon. Ya. 520 pohon dalam satu tahun kita bisa tanam. Kalau 520 pohon bisa ditanam, itu dibersihkan baik saja. 520 pohon, satu pohon saja dia menghasilkan 5 kilo kalau dia sudah usia 5 tahun, 5 kilo sampai 10 kilo. Ya, tergantung pohonnya. Ada kopi di Stapleton dia bisa sampai 10 kilo satu pohon. Ya, karena sudah besar sekali. Tidak usah yang jauh-jauh begitu, 5 kilo. Saya sebenarnya begitu. Wah, pulang semua berdoa semua. Saya bilang apalagi ini berdosa kita itu. Paling kita ibadah sudah 3 kali dalam satu minggu saja. Tidak mungkin kita ibadah satu hari, tidak mungkin. Mustahil di bumi ini, tidak ada. Saya katakan itu. Berdosa kita kalau hanya melayani dalam satu hari 1 jam. Sesudah itu kita membaca persiapkan firman taruhlah 2 jam. Kemudian sembahyang 1 jam. Tapi kita biarkan waktu kita begitu saja melewati. Berdosa kita. Saya sampaikan begitu. Nah kemarin mereka telepon saya. Ada satu teman saya namanya pendeta dari dia telepon, Pak Pendeta pulang ke Parepare. Saya sudah buka lahan 2 hektar. Nah, 2 hektar dia buka, dia bilang saya sudah tanam 6.000 pohon. Saya tidak bilang 6.000 pohon, 10 pohon saja satu minggu, tapi dia termotivasi. Jadi saya pulang baru 1 bulan lagi saya pulang dari sini. Dia sudah tanam 6.000 pohon, luar biasa, amin. Ya, motivasi daripada tinggal begitu. Paling 1 minggu kita melayani dari sekian jam, kita melayani tidak lebih dari 10 jam karena corona ini. Masa kita mesti siapkan waktu? Kenapa saya sampaikan ini beda dengan apa saya biasa? Saya harus sampaikan ini dengan jemaah. Mungkin kita tidak bisa bertanya di Parepare karena kurang. Tapi apa yang harus kita buat? Amin. Masing-masing saya yakin Tuhan percayakan kita kemampuan. 2 tangan dikasih, usaha masing-masing 2 kaki. Masa kita tidak bisa buat sesuatu? Pasti ada yang bisa kita buat. Tidak ada gunanya tidur itu menambah penyakit. Saya saja sudah mulai bisa perut ini, sudah gelisah saya. Ya, banyak sekali penyakit dalam kalau begini, walaupun tidak sakit sampai ini. Ya. Tapi kan bahaya. Jangan makan kata kita. Ayat lepas orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Supaya kita tidak jadi beban, tidak asing di tengah-tengah keluarga. Saya ulang, bahwa di keluarga pasti ada yang tanggung jawab. Itu soal lain. Kita harus punya tanggung jawab menghidupi anak-anak, menghidupi orang yang ada di dalam rumah kita. Tapi jangan ada satu anggota keluarga yang jadi parasit. Amin. Tidak bagus, sampai kapanpun parasit tidak bagus. Hari ini kalau kita tidak lakukan sesuatu 10 tahun, 15 tahun ke depan kita orang yang paling menyesal. Coba lihat orang-orang
yang dibuatnya Allah. Bill Gates berkata begini, orang terkaya di Indonesia. Dia berkata begini, kamu lahir miskin itu bukan salah, tapi kalau kau mati miskin itu pasti salah. Amin. Amin. Ya, masa dari lahir kita sama-sama punya tangan punya kaki. Dari lahir sampai hari ini apa yang kita buat? Bill Gates itu dilahirkan dari orang biasa, orang peranakan Yahudi. Dia tinggal di Amerika yang sebenarnya ada masalah di dalam keluarga. Tapi itu memotivasi dia. Dan dia buat statement ini. Kau lahir miskin itu bukan salah. Karena tidak ada orang yang lahir bawa apa. Tapi kalau kau mati miskin, terbaring sudah di tempat itu, hari-hari terakhir dan detik terakhir kita mati, kemudian kita miskin, nah itu pasti salah. Saya tidak katakan kaya itu cukup dari miliaran uang, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya demikian itu adalah masa kita dari lahir sampai kita mau mati, kita jadi parasit bagi orang. Kalau kita tidak lakukan sesuatu Bapak Ibu Saudara, kita akan disuruh orang terus. Tapi kalau kita mulai berubah hari ini, satu waktu kita yang berubah. Amin. Itu anak Tuhan kan, Tuhan berkata berkuasa atas semua kita. Ada mandat yang diberikan kepada kita. Berkuasa. Sejak dari Kejadian pasal 1, setelah Allah menciptakan kita, dia berkati Adam dan Hawa itu. Dia katakan berkuasa atas semua kita. Taklukkanlah, aturlah, kelolalah dengan baik. Wahyu pasal 21, di dalam kerajaan saya tahu kita dijadikan penguasa, memerintah bersama-sama dengan dia. Jadi kita harus punya temperamen mengelola sesuatu untuk kepentingan orang lain. Kalau kita sudah bisa membuat orang lain bisa hidup di bawah kita, bukan banyaknya, tapi mulai bertanggung jawab. Oh itu hebat. Amin. Kalau kita masih hidup sendiri, kemudian hidup sendiri saja kita masih tunggu uluran tangan orang, hati-hati. Hati-hati tidak manusia. Nanti menyesal itu betul. Menyesal. Saya banyak ketemu dengan orang, konsegi dengan orang, selalu hidup pendeta. Saya dulu salah langkah. Waktu saya umur 28, umur 30, waktu itu saya ada tawaran begini, tapi saya berpikir yang besar sekali. Saya tidak ambil. Akhirnya begini sudah. Selalu kan menyesal. Selalu menyesal. Haleluya. Coba kita baca Yohanes pasal 9 ayat 4. Yesus saja berkata begini, apalagi kita. Yohanes pasal 9 ayatnya yang keempat. Yohanes pasal 9 ayatnya yang keempat. Kita baca ini secara bersama-sama. Yohanes pasal 9 ayatnya yang keempat. Kita baca 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama masih siang, kerjakan sesuatu. Karena kalau sudah malam datang, menyesal. Tidak bisa lagi berbuat apa. Menyesal. Baru-baru saya layani seseorang melalui telepon. Dia telepon saya dan dia nangis. Pendeta, saya sudah hancur ini. Padahal dia anak Tuhan yang tak itu. Saya sudah hancur. Kenapa? Saya salah. Saya tidak usah sampaikan apa kesalahan dia. Saya salah. Saya sudah hancur. Kenapa kau salah? Ya itulah. Saya lihat orang mau sukses mau apa segala macam, saya lakukan ini padahal itu mustahil saya bisa. Nah, jangan lakukan sesuatu yang bisa kita buat. Amin. Jangan, itu menghancurkan kita. Alkitab berkata, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, berpadan dengan apa yang ada padamu. Lebih daripada itu dosa. Kalau Tuhan beri kita kekuatan, selalu ada contoh-contoh. Kalau cuma imam jadi imam, tidak usah pikirkan yang salah sesuatu. Amin. Yang penting sama-sama terang. Kan begitu. Kalau kapasitas kita baru 50 watt, jangan berpikir 1000 watt. Tidak bagus itu, kita akan jadi hancur. Saya selalu berkata begini, uang ini tidak punya kepribadian, tapi dia bisa ambil kepribadian orang kalau salah digunakan. Dia bisa ambil kepribadian kita. Haleluya. Yesus berkata begini, kerjakanlah sesuatu sebelum malam, karena kalau sudah malam tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Artinya, selama masih Tuhan beri kekuatan bagi kita,
Karena Tuhan tidak senang dengan orang yang tidak kerja. Di dalam kitab Amsal, orang yang malas itu disuruh pergi belajar ke sini. Ya. Katanya seperti itu, kalau musim kemarau dia kumpulkan bahan makanan, dia mau masuk ke sana. Nanti kalau sudah hujan, wah tinggal dinikmati di dalam. Saya lihat itu ada di Merauke itu, sarang semut itu bisa sampai setinggi gedung ini. Ya. Sarang semut itu kan kota Merauke itu salah satu kota besar, kota rawa. Kemudian sarang semut itu bisa sampai dia bikin kayak itu. Saya lihat, saya sampai lihat, saya bikin foto-foto, saya lihat, kenapa ini semut kok bisa buat bangunan kayak tinggi sekali, bisa sampai 8 meter Bapak ya. Tingginya itu dia rumah yang tinggi. Sarang semut yang bikin bisa sampai 8 meter, satu-satunya di dunia kayaknya di Merauke itu saya lihat. Dia bikin itu tinggi sekali, bangun besar. Saya biasa lihat, saya berapa kali sudah 3-4 kali saya ke Merauke, saya bikin foto-foto. Kok bisa dia buat? Itu kalau lagi tidak hujan, oh ya dia tempel. Mereka bohongan itu dia tempel terus itu rumahnya. Dan dia buat sarang-sarang di dalam tuh, kayak lubang-lubang atau rongga-rongga di dalam. Nanti kalau hujan tidak ada di luar, semua dari dalam. Hebat, saya berpikir semut saja yang coba lihat kekuatan apa pada semut itu. Kok dia bisa bangun bangunan yang tinggi sekali? 8 meter tinggi. Usia semut berapa? Tidak lebih dari 3 bulan. Ya. Tapi kok dia bisa bikin begitu? Kenapa kita manusia itu? Waktu saya praktek di Palopo, Bapak yang mungkin kenal yang namanya Pendeta Iwan Johan, majelisnya Om Joni Lante. Waktu itu Om Sabra Lante. Saya tinggal di rumahnya. 1 tahun saya ada sini. Saya kelas 3 semua. Setiap pagi saya dengan Om Johan itu setiap pagi sebelum sesudah doa kami pergi ke sungai. Sungai itu kira-kira sekitar 200 meter dari rumahnya. Setiap pagi selama saya dari situ, kalau tiap pagi yang ketika kami ada di Palopo, pergi ke sungai, bawa keranjang yang dari rotan itu, taruh batu di sini, tumpuk saja di batu atau pasir, tumpuk saja di rumahnya, ditumpuk saja di situ. Bayangkan itu selama 1 tahun kami lakukan itu. Waktu tahun berikutnya dia bangun rumah, sudah tidak beli pasir, tidak beli batu, tinggal saja dengan suka. Saya berpikir orang ini luar biasa pikirannya. Jadi tiap hari itu saja kami lakukan. 1 kali saja dalam 1 tahun bawa keranjang itu. Apakah saya bawa batu atau dia yang bawa batu? Kalau dia bawa batu, saya bawa pasir. Kita tunggu. Oh itu banyak sekali dalam 1 tahun. Banyak sekali lebih. Waktu dia membangun lebih, itu sampai batu-batu itu dipakai ditumpuk aja di belakang. Di belakang rumah itu ada jurang itu, kemudian dia tumpuk saja batu itu. Saya pikir luar biasa orang. Selama 1 tahun. Karena dia lakukan tiap hari. Terjadi sesuatu. Tidak keluarkan beban. Kenapa saya sampaikan hal seperti ini? Hal sepele Bapak Ibu Saudara, tapi itu menentukan hidup. Apa yang kita buat hari ini, apa yang kita buat sehari-hari, itulah yang akan membuat kita jadi besok. Lakukan sesuatu. Anak-anak muda yang ada, saya lihat banyak anak-anak muda pagi hari ini, jangan kemudian karena corona kita kuliah di rumah hanya dia top. Lakukanlah sesuatu. Apa saja bisa dibuat. Belajar. Satu waktu orang tua kita akan pergi. Nah kalau orang tua kita pergi, siapa yang mau tanam sayur pas waktu kita tidak tahu tanam sayur? Ya. Minimal apa susahnya kalau ada awal sedikit, kemudian kalau memang tidak ada tangan itu liburin deh. Tahu apa-apa di sini itu banyak abu padi belakang pastor ya. Ya. Saudara yang udah mau di situ supaya jemaat pakai. Kan begitu. Bawa, taruh kalian taruh minimal bawa. Saya lihat itu bawahnya siapa ini? Ibu gembala dan siapa di belakang itu? Oh, itu sudah penantangan baru 3 minggu, saya lihat sudah 3 di bawah dan bawah. Sudah 3. Potong tanam, bawah merah, potong tanam. Baru 3 minggu sudah 3 minggu di bawah. Ya, baru 3 minggu itu karena bersamaan dengan yang saya tanam di belakang. Saya sengaja sampaikan hal sepele bagi anak muda. Paling tidak itu pembelajaran bagi kita. Satu waktu orang kita tidak ada apa yang kita buat. Tidak selamanya dunia akan begini. Siapa yang bilang bahwa semua akan berjalan normal? Siapa yang bilang bahwa semua bisa kita kendalikan dengan internet? Apa-apa saja kita bisa pesan dengan internet online. Kalau dunia tidak kacau. Apa yang kita pikirkan hari ini belum tentu itu yang terjadi 1 tahun akan datang. Saudara perhatikan
kita bingung sekarang. Jaringan mulai putus karena tiba-tiba saya kasih meledak beberapa rudal itu 2-3 hari ini hancur, jaringan bermasalah. Nah kalau sudah begitu apa yang kita lakukan? Amin. Tidak selamanya yang kita pikirkan ini normal. Di bumi ini tidak normal. Belajar dalam banyak hal, paling tidak baca situasi. Semua kalau normal, gampang aja itu dibaca. Semua orang bisa itu. Tapi kalau tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi di luar dari apa yang kita bisa buat, paling tidak ada sesuatu yang terjadi. Nah, saya mau bersaksi sedikit. Awal dari virus corona ini, baru sekitar 1 minggu terjadi. Saya tahu sama keluarga, tanam ubi, tanam padi, macam-macam saya sudah tanam. Keluarga yang mendengarkan hari ini sudah makan ubi. Ya, sudah makan ubi hari ini. Karena itu sudah 7 bulan yang lalu, 7 bulan lebih yang lalu. Saya dengan kakak saya, istri saya dengan waktu itu, saya telepon keluarga kemana-mana. Adik-adik saya, kakak-kakak saya di Kalimantan, saya bilang begini, tanam saja. Itu adik saya telepon, dia bilang begini, wah itu saya punya ubi itu, hampir mungkin seperempat. Orang-orang Jawa tanamnya. Dia jual apa segala macam. Jadi uang. Kan tidak ada lagi. Amin. Tidak ada lagi yang menanam sesuatu. Tidak ada lagi yang melakukan sesuatu. Kakak saya telepon saya begini, wah itu bapak saya cuma kasih pupuk karena berbuah. Sampai dia bilang begini, satu pohon saya ambil itu 60 kilo. Ya, 60 kilo satu pohon. Saya bilang, coba kalau dari dulu itu tanam 300 pohon, sudah bagus kan kita ini. Tuh, sudah bagus saya kalau ini. Sekarang adik saya tanam 300 pohon. Alpukat itu sudah mulai besar-besar. Ya, ada yang dikirim dari Toraja, pas semua bibitnya ke sana. Mulai tanam. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita sudah lakukan persoalan seperti apa itu bumi besok, kita lakukan saja sesuatu hari ini. Paling tidak itu bisa menahan hidup. Saya banyak mengajar hari ini tentang hal itu supaya kita mulai berubah. Bumi tidak akan selamanya normal. Ya. Situasi tidak selamanya normal. Apa yang kita pikirkan hari ini dengan teknologi yang ada, belum tentu itu terjadi. Ya. Itu hanya pikiran Bill satu orang bisa memikirkan tentang bagaimana jadi. Tapi bisa satu orang itu bisa menghancurkan bumi. Betul ya? Di dalam sejarah manusia kan banyak. Hitler pernah lakukan. Saddam Hussein pernah melakukan sesuatu yang kita baru dekat-dekat saja dengan kita ini yang bisa kita tampilkan. Apalagi zaman-zaman dulu. Satu orang bisa menghancurkan dunia. Satu orang bisa memperbaiki dunia. Satu orang bisa menghancurkan dunia. Nah kalau itu terjadi, kita sudah siap. Itu maksud saya. Sehingga apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, jangan sampai kita ada yang salah mempergunakan waktu, salah mempergunakan membaca sesuatu yang terjadi sehingga kita jadi masalah. Haleluya. Biarlah pagi hari kita dikuatkan dengan pemberitaan firman. Ya tidak semuanya waktu begini, tapi saya sengaja sampaikan untuk menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdiri semua. Kita nyanyi semua pujian. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku,
Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur pada siang hari ini. Haleluya. Kami kembali mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Firman-Mu berkuasa di bumi ini, firman-Mu berkuasa di surga. Firman-Mu adalah merupakan satu kekuatan kami. Kami terima kebenaran firman-Mu siang hari ini. Mendidik kami, akan menguatkan kami, mengajarkan kami bahwa ketika masih ada kesempatan bagi kami, biarlah kami bisa berkarya secara positif untuk Tuhan. Dan kalau banyak kekeliruan kami, banyak kesalahan kami, mungkin kami malas atau tidak bisa berkarya karena ada pandemi, ada corona. Firman ini datang kepada kami, tidak ada yang terkecuali, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua. Kami mau melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini mengajarkan kami. Kami tahu ketika kami berbuat saat ini, di hari yang akan datang kami akan memulai. Dan apa yang kami capai hari ini, itu karena kami telah lakukan beberapa saat yang lalu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga kami semua jemaat GPD Platinum Kota Parepare, kami bisa ditampilkan oleh Tuhan. Kami bisa sukses, kami bisa mencapai apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, karena kami setia dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, buat kebenaran firman-Mu ini memotivasi kami, memberikan kami spirit, memberikan kami kekuatan untuk tetap berjuang melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan ketika kami berbuat, biarlah Tuhan yang akan memberkati, Tuhan akan memberikan kami kesuksesan, memberikan kami kemakmuran. Kami tidak akan mengalami kekurangan ketika kami terus mengandalkan Engkau Tuhan, dan tetap kami berkarya selama Engkau masih perkenankan kami hidup di atas muka bumi ini. Terpuji nama-Mu buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan secara gamblang oleh hamba-Mu. Berkati pelayanan hamba-Mu sebagai gembala kami di tempat ini. Bahkan dimanapun hamba-Mu pergi dan berada dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami yakin ada banyak orang bisa diselamatkan, ada banyak orang bisa datang kepada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu siang hari ini. Kiranya ini akan memotivasi kami untuk tetap kami setia di dalam Tuhan, berkarya, melakukan banyak firman-Mu, menjadi berkat bagi kami sekalian yang ada. Lanjut ibadah kami Tuhan, kami akan mengulurkan tangan kami akan membawa milik-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami. Terpuji nama Tuhan. Kami akan lanjutkan ibadah kami, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin kita sudah diberkati oleh kebenaran firman yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita lakukan pujian biar bumi akan berlalu. Haleluya. Haleluya.
sekretaris jemaat untuk menyampaikan jadwal ibadah atau informasi gereja di sepanjang minggu ini kepada Bapak di sana. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita mendengarkan informasi gereja untuk sepanjang minggu ini. Untuk ibadah wadah sampai saat ini belum bisa kita laksanakan. Kemudian hari Kamis doa puasa di gereja untuk doa puasa masih dijadikan ke rumah masing-masing, tetapi doa penutup dilaksanakan di gereja dan disiarkan secara live. Jadi Bapak Ibu kita belum bisa berkumpul. Jadi sekali lagi doa puasa hari Kamis masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan doa penutup bisa kita ikuti lewat live streaming di Facebook. Kemudian hari Minggu kita akan kembali beribadah di tempat ini pada jam 9 pagi. Dan ibadah ini akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Untuk pelayan di hari Minggu tanggal 6 September 2020 yang pimpin pujian Ibu Marta Tandi, singers hamba Tuhan Novi dan hamba Tuhan Yuyun, pemain musik tim Saudara Apeng, multimedia Saudari Jesse Anugrah, sound system Bapak Matius Kolridi. Dan untuk pelayan perjamuan pada hari Minggu 6 September 2020, yang pertama Bapak Ober Nadirun, Bapak Sony Marweta, Bapak Nathan Kende, Bapak Ayu Dale, Bapak Daud, dan Bapak Simon. Itulah pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian dalam pelayan perjamuan di hari Minggu tanggal 6 September 2020. Ya, perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa selain kita beribadah di tempat ini, juga tetap kita bisa mengikuti ibadah via live streaming di Facebook GNT. Jadi ada banner yang kami bagikan setiap hari Minggu. Ya, di situ ada situs Facebook yang bisa kita ikuti untuk mengikuti ibadah live streaming. Kemudian Bapak Ibu melanjutkan penyampaian kami minggu kemarin bahwa untuk peningkatan kualitas siaran live streaming kita di tempat ini, kami mengadakan les untuk kita isi bersama, dan kami siapkan di belakang ketika kita kembali. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi, dan kami informasikan bahwa untuk saldo awal les pengadaan alat multimedia di GPD Platinum sampai hari ini total 1.475.000 dari total proposal yang kami ajukan sebesar 18 juta rupiah. Kita bersyukur, kita tetap yakin bahwa perlahan-lahan pasti akan terpenuhi. Tadi kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan, kerjakan apa yang kita bisa kerjakan, selebihnya Tuhan yang akan mencukupkan. Dan kemarin kami sudah mencoba memperbaiki, membenahi segala fasilitas yang ada, dan untuk peralatan yang standar yang kami siapkan sekarang di Facebook ini, karena kami masih tahap uji coba. Jadi hari ini ibadah kita di tempat ini live di dua akun Facebook. Jadi ada akun Facebook GPD Platinum. Kami sudah mencoba untuk live dengan menggunakan alat yang ada di lantai 2. Kami berharap masukan dari Bapak Ibu kalau bisa mengikuti itu di Facebook GPD Platinum. Ya, bisa kita ikuti di situ, dan kami bisa minta saran dari Bapak Ibu hal-hal yang mungkin kami perlu perbaiki. Terus terang Bapak Ibu bahwa peralatan kami sekarang masih standar. Saya kemarin siang sudah keliling dengan teman-teman multimedia, saudara Yuda dan beberapa
beberapa yang lain. Kami keliling untuk mencari perlengkapan, tetapi yang kami sudah berusaha maksimal, tapi belum maksimal hasilnya. Ya. Doakan supaya hari ke depan kualitas dan dari live streaming kita itu akan lebih baik. Saya kira itu firman dari kami, dan sekali lagi terima kasih untuk dukungan kita. Dan perlu kami informasikan sekali lagi Bapak Ibu bahwa karena kami ditunjuk sebagai tim pemantau tempat beribadah dari gugus COVID, jadi informasi kesehatan tetap kami sampaikan setiap hari Minggu sesuai protokol kesehatan. Sering-sering cuci tangan, gunakan masker, dan jaga jarak. Sebisa mungkin hindari berkumpul, dan kalau itu harus terjadi, sebisa mungkin menjaga jarak, hindari berjabat tangan. Tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya, begitulah kita memasuki new normal. Ya, protokol dari pegangan kita. Kemarin di Perwa nomor 31, kalau kita melanggar protokol sudah ada sanksi atau denda dari pemerintah. Kami perlu sampaikan, nanti takutlah kita sudah tetap bisa menjaga diri kita, ya. Jangan takut dengan denda, tidak seberapa, tapi kalau kita yang kena itu jauh lebih berbahaya. Saya kira itu pengumuman dari kami. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini, dan selamat sukses bagi Bapak Ibu yang diberkati dan dalam segala aktivitas di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan ke ujian. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Sekretaris yang telah menyampaikan informasi pada untuk kegiatan di sepanjang minggu ini. Mari Bapak Ibu, saya jemput semua kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita saat siang ini. Kita lakukan pujian kemuliaan bagi Allah. Bagimulah kemuliaan, bagimulah penghormatan dari setiap kami pada hari ini. Biarlah kepada kami mendapatkan kuasa rohani dari kepada ini, yang akan menjadi kekuatan sendiri menjalani kehidupan sepanjang minggu di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Ada yang berulang tahun sepanjang minggu, Ibu biarlah bertambahnya usia, Tuhan akan tambahkan hikmat, akal budi, karuniakan umur panjang, kesehatan, kekuatan,
Begitu juga berkat Abraham, Ishak, Israel terimpartasi dalam kehidupan sepanjang tahun ke depan. Dalam nama Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa ini tetap aman dalam penggembalaan Tuhan. Semua yang diselamatkan. Jadikan kami gereja-gereja, anak-anak Tuhan di kota ini menjadi alat pengejawataan kasih karunia. Kami beda orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang percaya Yesus, dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Dari kehidupan kami orang lihat bahwa ada perbedaan yang nyata, dan Tuhanlah yang bekerja dalam kehidupan orang-orang yang melihat kami. Terima kasih Tuhan, bukan kami yang menyelamatkan orang, tetapi Yesuslah yang menyelamatkan setiap manusia di muka bumi ini. Kami hanya jadi alat pengejawataan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat yang ada di GPD Platino sepanjang minggu berjalan ke depan. Biarlah kami semua aman dalam perlindungan Tuhan, menjauhkan kami dari COVID-19. Apapun yang kami buat dibedakan dengan orang yang tidak kenal Tuhan, sehingga kami dapat menikmati jerih payah kami dan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa, khususnya kiranya virus corona ini segera berlalu, sehingga ibadah-ibadah kami kurang lebih 7 bulan tidak berjalan, khususnya ibadah anak-anak yang sampai hari ini belum dibuka. Kiranya Tuhan tolong secepatnya. Anak-anak kami adalah generasi pelanjut bangsa gereja. Anak-anak kami adalah pelanjut masa depan gereja, dan begitu juga akan melanjutkan generasi sesudah kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya dalam waktu dekat anak-anak kami bisa beribadah di gereja dan diatur sedemikian rupa. Memang mungkin waktunya yang harus dipersingkat, tetapi Tuhan tolonglah supaya anak-anak kami juga bisa beribadah. Mereka bisa diperlengkapi sejak dari kecil, sehingga anak-anak kami benar-benar aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri hikmat bagi guru sekolah minggu untuk mengemas ibadah-ibadah untuk anak-anak ini, sehingga di dalam program ke depan secepatnya dapat dikerjakan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan buat program-program yang masih berjalan di gereja ini, baik itu setiap pagi renungan pastoral melalui WA. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan urapi, biarlah melalui program ini ada banyak yang Tuhan akan beri kekuatan, dan itu yang akan menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan. Begitu juga doa dan puasa setiap hari Kamis, ibadah raya setiap minggu. Biarlah melalui sarana-sarana rohani ini benar-benar kami mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Pertumbuhan rohani kami terjamin di dalam Engkau, sehingga kami tidak kalah dengan virus corona, tetapi ada kuasa yang lebih besar daripada itu. Karena di dalam puting beliung sekalipun Engkau ada di sana, apalagi cuma virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, serahkan semua program-program di gereja ini. Biarlah kami menjadi alat Tuhan untuk gereja kami dan untuk semua jemaat yang ada. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Pada hari ini, jikalau Engkau mendengarkan suara Tuhan Allah dengan baik, melakukannya dengan setia di dalam hidupmu, maka segala berkat yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya digenapi di atas hidupmu. Diberkatilah keluar masukmu dari rumah, diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di desa, diberkatilah Engkau dalam segala pekerjaanmu, diberkatilah Engkau dalam segala profesimu. Allah melakukan Engkau dari sakit penyakit sampal, termasuk virus corona. Allah melakukan Engkau dari segala yang tidak baik. Allah mengangkat Engkau jadi kepala, bukan jadi ekor. Berkat yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel digenapi di atas hidupmu. Arahkan hati, tadakan tangan, dan terima berkat iman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, turunlah atas kita semua rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Putranya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, turunlah kiranya memberkati, menyertai, menolong kita semua. Siang ini sampai malam Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita semua saleh-saleh masuk dalam kerajaan surga, hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Kami tutup ibadah ini. Berterima kasih buat segala kasih karunia